pagi-pagi terus bro di WhatsApp tersebut ada tulisan begini, maksud kalau Coki minta tolong sama lu jangan dibantu. Gue bingung kan, maksudnya apa nih kalau Coki minta tolong jangan dibantu ya? Gitu kan? Ya. Terus pagi-pagi begitu gue balas dong ke Patrick dong, ya. Bro kalau Coki minta tolong jangan dibantu, gue ngomong apa ke Coki jangan dibantu? Gue nggak tahu urusan apa tuh. Oke. Tiba-tiba nggak ada ini keluar berita ditangkap. Aduh. Tapi pertanyaan pertama. Ya. Biasanya orang narkoba itu bawa teman. Anda udah berapa lama narkoba? Tidak. Anda jangan kayak netizen. Maksudnya memang saya bareng konten sama Coki. Oke. Tapi sering kalau di setiap interview aku bilang aku ini nggak akrab sama Coki. Ini alasan kali ini. Bisa dicek. Okay. Ada perjalanan saya kemana, Coki kemana. Karena memang aku sama Coki di konten. Jadi kalau habis konten pulang ya udah sendiri-sendiri. Berarti kayak kita ya? Kayak kita misalnya konten, ya udah misah gitu. Bahkan sehari-hari nggak nongkrong. Lu tuh nggak nongkrong? Nggak nongkrong. Coki itu dulu pas aku di apart, tak suruh ke apartemen. Aku setahun setengah di apartemen. Dia cuma sekali kayaknya kapan. Se-antisosial itu. Oh. Gitu. Juga diculik ya? Hah? Diculik itu juga dijebak sama aku habis dari MLI. Slim anterin gue. Enggak, langsung ke apart. Masuk ke parkiran, nggak bisa keluar dia. Sampai segitunya. Terus juga kalau kita habis konten, Cok makan Cok. Enggak. Gue mau main PS, gue mau main Dota. Alasan aja. Alasan terus. Dia tuh menyendiri. Menyendiri. Acara kantor pun gitu. Acara kantor dia kalau bisa, kalaupun dia harus terpaksa di situ, nanti kalau kita udah having fun tiba-tiba nggak ada, dia nggak tahu di mana, udah hilang. Enggak, bahkan nggak datang waktu itu. Acara makan-makan. Oke, nggak datang. Ini buat penonton tahu, kita nggak ngejelek-jelekin Coki nih ya. Nggak ngejelek-jelekin. Dia teman kita, pun kita pasti akan ngebantu dia gitu. Cuman maksudnya, gue pengen tahu dan gue rasa masyarakat juga pengen tahu. Apakah ada hubungannya dengan MLI? Apakah ada hubungannya juga dengan Tretan? Ya, Anda masih bersih. Kalau anda juga tidak bersih, jadi apa dunia saya udah nggak tahu. Bersih kan? Tiba-tiba. Itu beritanya Bung Heri. Pendeta Heri. Oke, tapi nah ini mungkin gue nanya lo PT. Tapi sebenarnya apakah MLI atau Tretan juga Pendeta Heri ini? Karena gini, jujur aja gue nggak tahu sama sekali. Karena anda tidak ada yang mau ngasih tahu saya. Ya, niatnya udah ada, Om. Saya pikir kalian tuh teman tadinya. Niatnya ada ya, beberapa kali malah ya. Iya. Tapi tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Malah dikasih tahu media. Tapi apakah dari pihak MLI ya? Apakah MLI, lu tuh udah tahu belum kalau Coki itu pengguna? Maaf nih. Tahu. Oh shit. Iya. Tahu. Lu jadi MLI udah tahu kalau dia pengguna? Sudah tahu. Kita tahu. Tretan tahu kalau dia pengguna? Tahu. Anda tunggu giliran bicara. Karena pertanyaan saya akan lebih dalam. Iya. Kenapa kalau lu tahu, sorry nih, pertanyaan gua mungkin akan menjebak. Kenapa kalau kalian tahu dia pengguna, kenapa kalian tidak laporkan untuk direhab atau kenapa MLI membiarkan? Satu pastinya dari sisi waktu itu kerjaan, kontrak segala macam kan. Tapi yang paling waktu itu jadi pemikiran kita paling berat itu adalah kita ini harus ke siapa? Ke BNN misalkan. Kemana? Terus apa yang akan terjadi? Ke saya, Pak. Iya. Tapi beneran kita udah niat ya. Kita tuh udah niat karena kan Om Deddy kan sering sama Coki sendiri nih. Dan itu tuh alert kita juga. Gitu. Jadi kita kayak, tapi waktu itu akhirnya yang paling gampang adalah kita protektor kita ya Bung Heri, Pendeta Heri. Karena kita tahu, jadi awal itu dari Muslim. Muslim curiga ya, bukan curiga. Curiga sama gerak-geriknya sih. Ya, terus curiga. Dari sering hilang tadi. Jadi dia selain emang antisosial, introvert, dia juga sering nggak balas WhatsApp gitu. Terus alasannya tuh nggak jelas aja gitu. Tapi Anda juga nggak sering balas WhatsApp saya. Jadi bukan berarti saya begitu juga. Anda kan ada istri. Tidak balas karena sibuk dengan istri. Makanya pada saat Coki begitu, saya mulai curiga nih. Maksudnya lapor, ini Coki kok sering hilang. Terus dia tuh meskipun nge-game biasanya tuh bangun nggak kesiangan. Kadang tuh ngilang dari pagi sampai malam. Iya, gue pernah chat dia nggak dibalas. Nggak dibalas, hilang. Saat 2 hari gitu tiba-tiba. Iya, Akhirnya aku
keresahan gua aja lapor akhirnya, Bang, ini Coki sering hilang-hilang gitu. Terus sering punya agenda sendiri. Ya. Dan agendanya itu ngotot banget. Sampai kita pernah syuting, kita berantem, anjing-anjingan dia. Gua harus pergi. Mau syuting di tempat lain katanya. Bohong berarti itu. Ya bohong pasti. Dan lu tahu kalau dia tuh pengguna berarti? Atau lu curiga? Masih curiga. Oh, waktu masih itu. curiga waktu itu. Taunya kapan? Taunya akhirnya aku konsul. Nah, Bang, jadi waktu itu kita pernah ada satu kejadian di tempat umum lah ya. Kita lagi ada acara, terus kita agak minum-minum sedikit. Kayaknya waktu itu Coki ya agak minumnya terlalu banyak. Terus dia agak mabuk dan curhat banyak ke kita ya. Oh, spill. nangis-nangis, Bang. Nangis-nangis sampai nangis-nangis. Padahal nggak ada uya-kuya waktu itu. Wah. Nangis-nangis. Tapi di acara meriah nih, Di acara besar di tempat umum gitu. Nangis-nangis. Dia spill off ternyata. Spill off, dan masalahnya tuh bahkan masalah keluarga. Sampai itu ya, dia minta dipeluk sama muslim, terus peluk gua. Pukul tanganku kepala tuh gua, gitu. tanganku tuh diminta, aku tuh cuma pengen di ini ya, Elus desain kepalanya, saya gitu. kayak gitu. Masalah keluarga. Dan masalah dia bilang dia make. enggak, itu belum. Belum. Lalu Tapi maksudnya akhirnya disaksikan semua orang. Iya. Tahu ini orang kenapa? Itu Nah, lu belum. taunya dia make dari Akhirnya kita ke Pendeta Yeri. ke pendeta Yeri ya. Gitu, kita kayaknya kita kepengennya tuh kita nggak konfront dia langsung lumak ya gitu, enggak, tapi apa pelan-pelan kita coba Bung Yeri masuk gitu kan, Dan pendekatan. akhirnya Ya, kita sering event, kita setup ya. Kalau Yeah. event tuh selalu sekamarnya berdua. Dia akhirnya brother yang tahu dia make. tahu. Dia bilang, Dia bilang, sorry. Oh, iya. Dia bilang sama lu kok dia make. iya. Sekamar makanya. Bah, Sekamar iya. Pakai enggak? Pakai enggak. Nah, terus sorry nih, kan Iya. waktu Ya. itu kan tidak dilaporkan ke mana-mana, tidak direhab. Iya. Artinya pada saat itu pendeta Yeri mencoba untuk Menangani. menangani Iya. masalah dia. Iya. Oke, and seems doesn't work. Kenapa? Awalnya progres sih. Awalnya Awalnya progres karena dia respon juga kan. Iya. Dia dalam tahap yang ada sisi mau berhentinya juga, tapi nggak bisa. karena Banyak begitu faktor yang begitu banyak yang cukup kompleks lah. Jadi ternyata ketika aku lihat nih Om, dia paling nggak 3 dia punya dimungkinin sendiri. Nah, 3 dia punya masalah sekaligus. Pertama tuh adiksi. Jadi bermasalah dengan adiksi adiksi terhadap sabunya. sabunya. Ya. Kedua fisik. Ada komplikasi-komplikasi fisik yang harusnya harus dia alami akibat pemakaian ini. Oke. Yang ketiga psikis. Nah, 3 hal itu yang menjadi problem cukup kuat yang akhirnya perlu semacam sebuah program. Jadi saya buat program sama dia. Oke. Kak, So, lu tadi Bro ngomong ada masalah psikis. Berarti secara psikologis dia bermasalah. Iya. Di apa? Jadi ya kelihatan dari kadang-kadang tingkah laku dia yang berbeda. Lalu emosi dia yang tidak stabil. Nah, itu kan ada dari drugsnya, ada dari fisiknya, ketika fisiknya lalu mempengaruhi psikisnya, lalu ada dari psikisnya juga. Nah, itu kan problem ketika assessment namanya. Ya, kita assessment lah dia. No, gue yang pengen gue tahu adalah masalah terbesar dia apa sampai make itu. Iya, kompleks loh. Kompleks. Lu nggak bisa ngomong. Nggak bisa dong. Ya nggak bisa lah dibuka di sini. Tapi itu cukup Karena menyangkut kompleks. terlalu personal ya menurut Ya. kita tuh harusnya Coki sih yang ngomong gitu. Tapi masalah dia sendiri aja itu Jadi dianya masalahnya aja belum kompleks. belum selesai gitu. Masalahnya dia sendiri belum bisa menyelesaikan. Jadi untuk keluar kita tuh sebenarnya beruntung banget karena dia akhirnya sama Pendeta Yeri mau terbuka. Ke kita enggak ya? ya. Ke kita enggak. Ini serius ya. Heeh. Jadi yang tahu duluan tuh Bang Iya. Yeri. Jadi kita Bahkan- tuh nunggu pelan dia cerita sedikit gitu. Jadi mundur gitu. Dan Bukan dari belakang ke depan enggak, tapi pelan sedikit satu. Jadi kita nih berdua satu kan yang dekat ya, itu harus soft connecting the dots sendiri Iya, gitu. iya, iya. Kan memang namanya orang di rehab aja bisa relapse kan. Iya. Ya kan. Berarti pada saat itu dianggapnya ikut pelayanan atau Ikut pelayanan. Pelayanan. Di Dan dalam bimbingan pelayanan lah. sebenarnya sudah ada kemajuan. Sudah sober. Sudah sober. Sudah sober. Lalu relapse-nya lagi? Lalu relapse lagi itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi pemicu dan kayaknya masalah-masalah yang tadi kita bahas kompleks itu sampai hari ini pun kayaknya Belum diselesaikan. belum selesai. Belum selesai dan belum diselesaikan sama dia. Dan ketika dia relapse lagi tahu nggak, Bro? tahu, Lu berusaha lagi gitu. berusaha lagi. Berarti Emily udah tahu dong pada saat itu. Ada beberapa yang malah kita nggak tahu. Jadi kita kan juga ikut program, semuanya kita desain bareng-bareng atas lead yang nge-lead Bung Yeri. Gitu. Jadi kita Coki itu akhirnya kita pindahin dari kosan ke dekat rumah kita. Road manager juga di sana. Finansial kita yang manage. Financial ya, men. Ya, sosial media kita punya akses ya. Ya. Sosial media kita punya akses supaya nggak ngawur lagi. Karena dia mengakui kalau dia nge-tweet ngawur tuh dia cari adrenalin.
Iya. Jadi masalah-masalah itu datang dari situ. Gitu. Pada saat dia lagi on itu. Iya. Iya. Jadi kita bikin olahraga, ya kita udah paksa dia tapi nggak berhasil kalau olahraga. Kita banyak bikinin ini sistem Program ya. program. Program. Kita banyak bikin program. Supaya dia sembuh intinya. Iya, supaya membantu. Pokoknya leadnya. Nah tapi sering banget ya Bung Yeri juga kadang-kadang nggak terlalu kadang-kadang kalau relapse gitu kayak kemarin gitu ya, itu mereka lebih berdua asesmennya. Banyak yang kita nggak dikasih tahu. Ya karena maksudnya ini kan dari Berdua. bimbingan lah Bimbingan. ya, harus internal yang nggak bisa dibuka gitu ya. Iya. Kita tuh sampai punya Grup. tes urin. Oh, tes urin. Iya. Ada di kantorku, di ruanganku, ada di rumah, ada di mobil Bung Eri ya gitu, sampai gitu. Ya dan kita nggak tinggal diam kalau melihat dia aneh-aneh, Iya. nggak dibiarin. Oh. Jadi misalnya dia ngomong terus, Mulai ngaco saya nih. kan udah hafal ini keringetan, bangsat. Iya. Keringetan terus ide-idenya udah mulai Slim. Liar. Slim, gue mau ngundang orang tumor otak. Gue mau interview. Udah Gua ngaco tai. nih. Jadi pokok kayak anak kecil yang ke bapaknya gitu, Pak saya mau ini Pak mau ini, ya. Terus ngomong terus, itu aku udah curiga, pasti lapor. Oh. Lalu Jadi- kalau intensinya mulai tinggi ya kita diskusi supaya intens kerjaannya berkurang supaya dia bisa fokus Ya, ke misalnya dia terlalu padat gitu, Nah. aku bilang ini jangan kebanyakan deh, mending ini cancel aja kerjaan. Kita main good cop bad cop lah. Ya, Intinya. pasti aku lapor bang, langsung bang sikat tes urin, gitu. Dan sering ketahuan juga. Nggak Nah, pernah. Itu Bang Yeri sih yang Iya. ngetes. Pokoknya saya dia relapse kapan saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau melihat ada perbedaan atau dia susah dihubungin, Ada sesuatu. langsung lapor. Iya. Oke bro, gue mau nanya mungkin nggak dijawab juga nggak apa-apa. Ya. Tapi karena ini ada di berita itu di Ya. mana-mana yang mengatakan bahwa gue sebenarnya tidak ada masalah dengan hal ini ya. Itu Ya. dulu yang harus dianggap. Hmm. Yang berita keluar di mana-mana bahwa Coki adalah seorang gay. Karena ya lu baca beritanya lah. Ya, baca, Ya, baca. Coki adalah seorang gay karena Ya. kemarin terjadi seperti itu. Ya. Benarkah itu? Kalau referensi seksual tuh kayaknya terlalu personal ya, bahkan untuk kita Ya. semua tuh ini aja nikah kita nggak tahu. Maksudnya kita tuh di ML itu kayak gitu Om. Jadi ada part-part yang ada yang terbuka, ada yang enggak. Ada yang cuman kayak misalkan Adri sama aku. Adri tuh cerita banyak sama aku, tiba-tiba begitu door yang lain semua kaget gitu. Nah, jadi apa ya kalau referensi seksual sih kayaknya kita Personal banget ya. susah kalau ngobrol karena emang harusnya dari dia gitu. Ya. Jadi memang nggak pernah ngobrolin itu juga ya intinya ya. Enggak, orang dia sama siapa gitu kadang-kadang ya udah gitu kita kalau dia nggak cerita kita juga nanya gitu. Oke. Nah, satu lagi nih. Ya. Kan sekarang kita tahu bahwa stand up komedian Hmm. belakangan ini terlibat kasus narkoba. Masa sih? Enggak, maksudnya waktu kemarin kan Iya. ada stand up comedian ya. Stand up komedian juga. Ya artis juga banyak. Ya. Saya pikir dimarahin pejabat doang. Habis itu tangkap narkoba. Nah, maksud gue gimana MLI gimana gitu loh, MLI ngurusin ini tuh gimana gitu. Gue bingung nanyanya gimana. Iya, gue ngerti. Gue kalau boleh jujur ya, tadi nih di mobil on the way kesini kan gue jemput Muslim. Gue baru ngobrol. Gue tuh kayak bisul pecah tuh. Gak tahu, mungkin ini terdengar terdengar jahat buat banyak orang, tapi actually gue lega. Lu lega Coki ditangkap? Iya, lega banget. Karena yang tadi gue bilang, kalau gue orangnya tuh cukup basisnya data gitu. Jadi kalau menurut gue harusnya memang kesalahan kita semua itu begitu tahu, ya kita rehab. Rehab programnya seperti apa, ya rehab yang benar gitu. Panjang misalkan gitu kan. Bung Yari sering cerita gitu kan, tempatnya di mana. Kita tuh sudah mencoba. Bahkan kita sempat waktu Jiro Luger kita launching Februari itu, kita road trip, kita ke Jogja mampir ke Semarang. Ada tempat yang direkomendasikan sama Gus Yari. Tapi nggak. Coki diajak ke sana. Malah kita bercanda-bercanda. Oke, kita gitu, bercanda gitu. Yang bikin lega adalah karena ya dari itu kejadian kan November. Pokoknya dari November, kurang lebih November sampai sekarang itu hampir setiap hari aku tuh deg-degan terus. Kalau Muslim malam-malam jam 11 gitu, Bang, gitu. Apa nih, aduh. Apa gitu. Nah, lu lega? Lu Jujur lega sih, nggak? Lu jujur lega ya, Coki pribadi. ketangkap? Hah? Lega. Lu lega Coki Kalau ketangkap? memang ini yang terbaik gitu. Ya.